Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 22 2018 051. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi dari akuntansi keuangan menengah lanjutan 1, yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud di sini terdiri dari 7 poin. Poin yang pertama adalah ruang lingkup aset tak berwujud. Poin yang kedua, pengakuan aset tak berwujud. Poin ketiga, pengukuran setelah perolehan. Poin keempat, penurunan nilai aset tak berwujud. Poin kelima, penghentian dan pengakuan. Poin keenam, penyajian aset dan akun terkait. Dan yang poin terakhir adalah pengungkapan aset tak berwujud. Poin yang pertama adalah ruang lingkup aset tak berwujud. Di sini aset tak berwujud menurut PSAK 19 direvisi tahun 2010 mengidentifikasikan sebagai aset non-meter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Atau karakteristik utama dari suatu aset tak berwujud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diidentifikasi atau identifiability. Yang kedua, kendali atau kontrol yang mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Sebagai contohnya, formula rahasia atau yang bisa dilindungi secara hukum sehingga meningkatkan prospek perusahaan untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang. Dan yang terakhir, tidak mempunyai wujud fisik. Karakteristik penting berikutnya dari suatu aset tak berwujud adalah tidak mempunyai wujud fisik, yaitu sebagai contohnya dari kondisi tersebut, compact disk yang berisi perangkat lunak komputer atau software, atau komputer yang di dalamnya terdapat database. Dalam situasi seperti ini, maka diperlukan pertimbangan untuk melakukan elemen mana yang lebih signifikan. Poin yang kedua adalah pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama, memenuhi definisi aset tak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu A. Memungkinkan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut, dan B. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Dan terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu yang pertama, perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas yang pertama, harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi atau didiskon dan rabat. Yang kedua, biaya yang secara langsung dapat didistribusikan yang terjadi dalam penyiapan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Jika aset tak berwujud diperdagang secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran yang terbaik. Yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu 1. Mengakui sebesar nilai wajar, atau yang kedua, mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai maksud penggunaannya. Yang keempat, pertukaran aset. Pertukaran aset dapat diukur pada nilai wajar kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial, atau yang kedua, nilai wajar aset yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan handal. Yang keempat, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. Yang kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Yang ketiga, kendalian perusahaan.
Pada poin yang ketiga, di sini akan saya jelaskan pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memiliki salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu yang pertama, modal biaya perolehan. Modal biaya perolehan, jika entitas memiliki penggunaan modal biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan yang kedua, modal revaluasi. Apabila modal revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal nilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan model revaluasi seperti yang telah dijelaskan pada bab aset tetap. Amortisasi setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Dalam penentuan tersebut, semua faktor yang relevan harus dipertimbangkan, di antaranya yang pertama, harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. Yang kedua, B. Tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai entitas masa manfaat dari aset serupa dengan digunakan dengan keperluan yang serupa. Yang C. Jenis teknis teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusangan. Yang ke D. Stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. E. Perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. F. Tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang G. Periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam manfaat aset, seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. Dan yang terakhir, apakah masa manfaat aset tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Poin yang kelima adalah penurunan nilai sesuai PSAK nomor 40. Sesuai PSAK nomor 48 IAIA 2004, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka nilai aset tak berwujud harus diturunkan. Dengan demikian, kerugian atas penurunan nilai tersebut akan dipakai pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, nilai yang baru akan digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi, sehingga amortisasi mencerminkan alokasi nilai tercatat yang telah direview setelah dikurangi nilai sisa, jika ada, secara sistematis selama sisa manfaat. Perlakuan akuntansi untuk penurunan aset tak berwujud dibebankan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset ini meliputi semua aset tak berwujud selain goodwill. Yang kedua adalah aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset tak berwujud yang memenuhi klasifikasi ini adalah goodwill. Oleh karena goodwill tidak menghasilkan aliran kas masuk yang terpisah dari aset-aset yang lain. Poin yang kelima adalah penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila yang pertama, dalam proses pelepasan, atau yang kedua, jika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang ditimbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Poin yang keenam, penyajian aset tak berwujud dari akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali
apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan atau disconnected operation. Dan poin yang terakhir adalah pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, aset tak berwujud lainnya antara lain. Yang pertama, apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa terbatas, jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai. Dan yang ke-D, unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang dimana amortisasi aset tak berwujud termasuk atau di dalamnya. Dan yang terakhir, pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan poin yang pertama adalah penambahan secara terpisah, mengendalikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua, aset digolongkan sebagai aset yang memiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sama dengan PSAK 58 revisi tahun 2019. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 78,85 dan 86 dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalian dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang keempat, kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK revisi tahun 2019. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, NIM 22 2018 051. Terima kasih.